Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Tripurba di channel ini. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel ini. Karena dengan begitu, teman-teman telah memberi saya semangat lebih untuk terus berkarya, untuk terus berbagi dengan teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe, silahkan tekan tombol subscribe sekarang. Oke, kalau kalian suka dengan konten yang saya berikan, silahkan kalian ketuk tombol like. Kalau kalian kurang suka, silahkan dislike. Jangan lupa disediakan juga kolom komentar bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik ataupun saran ataupun pertanyaan seputar hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Mungkin dengan begitu saya akan bisa lebih mungkin dengan begitu saya bisa lebih mungkin dengan begitu saya bisa lebih dan jangan lupa kalian juga saya juga mengaktifkan kolom komentar dalam rangka mendapatkan kritik ataupun saran dari teman-teman semuanya agar kita bisa sama-sama membangun channel ini seperti yang kalian harapkan. Terima kasih. Let's go to the intro. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya kenapa kita harus hati-hati ke pondok pesantren, atau mengapa kita harus hati-hati ketika memilih pondok pesantren. Or we say in English, why do we have to be careful when choosing a pondok pesantren or boarding school? Begitu bukan ya bahasa Inggrisnya? Kalian nilai sendiri teman-teman. Yang pertama, hati-hati ke pesantren jika orang tua ataupun kalian yang ingin masuk ke pondok pesantren kurang memiliki rasa ikhlas di dalam hati untuk masuk ke lingkungan pondok pesantren. Kenapa? Jadi, sebelum kita benar-benar memasuki pondok pesantren, kita sendiri atau orang tua kita harus memiliki rasa ikhlas, rela melepas ketika kita ingin masuk ke dunia pesantren. Kita harus rela dan kita juga harus percaya pada sistem yang ada di lingkungan pondok pesantren. Jadi kalau tidak memiliki rasa ikhlas, kedepannya akan sulit. Kita akan banyak komplain, kita akan banyak mengeluh, kita akan banyak ketidakcocokan di lingkungan tersebut. Jadi kuncinya, sebelum teman-teman atau kamu yang ingin masuk ke pondok pesantren tidak menyesal, jadi kita harus tahu, teman-teman itu harus tahu latar belakang pesantrennya, latar belakang kiainya, doktrin-doktrin kiainya, jenjang pendidikannya, sistem pendidikannya, hasil dari alumni-alumninya yang tersebar di masyarakat. Dan yang paling penting, kalian juga harus tahu fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam lingkungan pondok pesantren itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu masuk ke dunia pesantren itu dalam pandangan yang kosong, tidak punya tujuan apa-apa, tidak punya gambaran apa-apa. Jadi saya ketika dulu ingin memasuki ke pesantren, saya diajak oleh ayah saya atau bapak saya atau apapun itu, my father lah pokoknya. Saya dibawa oleh ayah saya untuk pergi berangkat melihat sendiri dengan mata kepala sendiri pesantren itu seperti apa. Jadi ketika kita melihat apakah kita benar-benar berminat untuk masuk lanjut ke sono atau malah mengurungkan niat ya. Jadi kita harus tahu dulu guys, jelek banget oke guys. Jadi kita harus tahu dulu teman-teman, jangan sampai ngeblank ya. Jadi ketika kita sudah tahu, kita akan rela, atau orang tua yang sudah tahu, orang tua pun akan rela melepas anak-anaknya. Jadi dengan begitu, ketika rasa rela itu sudah ada, maka akan timbul rasa percaya pada pondok pesantren itu. Ketika sudah percaya, maka apapun yang terjadi di sana itu akan lancar jaya. Sentosa abadi damai tentram selama. Ya apa coba? Ya pokoknya itu, setelah kita
Setelah kita mengetahui latar belakangnya, maka akan timbul rasa ikhlas di dalam hati kita, akan timbul rasa rela di dalam hati kita. Sehingga setelah itu ada, maka akan timbul rasa percaya pada salah satu lembaga pendidikan yang kalian pilih, teman-teman pilih dengan pondok pesantren itu ya teman-teman. Yap, kira-kira seperti itu poin yang pertama. Jangan sampai kalian memilih itu untuk ikut-ikutan doang. Jangan sampai teman-teman itu memilih hanya karena untuk banyak hal ya. Jadi harus tahu, harus punya pemahaman, harus punya gambaran, harus punya pegangan apa saja yang nanti didapatkan di pondok pesantren tersebut. Oke, lanjut. Masuk ke poin nomor 2. Hati-hati ke pesantren jika teman-teman menganggap pesantren itu sebagai tempat rehabilitasi. What? Rehab? Memangnya pesantren itu penjara atau lembaga pemasyarakatan? Ya, itu tidak benar sama sekali. Jadi ketika teman-teman memasuki dunia pesantren, itu sama sekali salah bila memiliki pandangan bahwasanya pesantren itu sebagai tempat rehabilitasi anak yang bandel atau anak yang kurang berada di jalan lurus untuk diluruskan di pondok pesantren itu sebenarnya pemikiran yang amat naif ya. Itu pemikiran yang jauh lah dari harapan. Sebenarnya apa sih niat teman-teman itu memasukkan salah satu anggota keluarga atau teman-teman sendiri masuk? Jadi jangan sampai ada pikiran seperti itu. Pondok itu suci katanya. Pondok itu suci seperti lautan. Jadi kalau di laut itu ada banyak sampah, maka sampah itu hanya akan terombang-ambing di lautan, tidak memiliki tujuan. Dan kalau tidak memiliki tujuan, maka sampah tersebut akan dikembalikan lagi oleh lautan maka sampah itu akan dikembalikan lagi oleh lautan ke daratan. Jadi jangan sampai sampah yang ada di daratan dibuang ke laut pondok pesantren, kemudian di laut hanya terombang-ambing dan akhirnya dikembalikan lagi ke daratan. Banyak kasus yang seperti itu. Anak saya bandel, atau teman saya bandel, atau saudara saya bandel, saya masukin ke pesantren kamu supaya kamu benar, supaya kamu jadi orang yang baik dibandingkan sekarang. That's wrong, that's naive. Bukan seperti itu jalan yang harus kalian pikirkan. Bukan. Jadi itu salah. Yep, itu salah. Harus ada niat dari sang calon santri, harus ada kemauan dari sang calon santri dan juga orang tua santri bahwasanya dia ingin memperdalam ilmu agama di pesantren, ingin membiasakan perilaku yang baik di pesantren, ingin banyak hal lagi, banyak alasan yang lebih baik lagi dibanding menganggap pondok pesantren itu sebagai tempat rehabilitasi. Memang ada pondok pesantren yang mengkhususkan bidangnya dalam merehabilitasi pribadi seseorang, tapi bukan semua pesantren. Ada pesantren khusus yang untuk ada pesantren khusus yang memang sengaja didirikan untuk memperbaiki seseorang yang seperti berikut. Seperti itu. Oke, next lanjut ke poin ketiga. Masuk ke poin ketiga. Hati-hati ke pondok pesantren jika kalian atau teman-teman atau kita memiliki rasa untuk menaikkan gengsi keluarga, menaikkan gengsi pribadi kita. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Karena apa? Di pondok pesantren semuanya itu sama rata. Mau dia anak polisi, anak menteri, anak pejabat, anak presiden, atau anak raja sekalipun, ketika memasuki pondok pesantren itu semuanya sama rata. Tidak mungkin ada yang namanya istimewa dan diistimewakan. Kalian bayaran dengan angka yang sama, kalian memberi sumbangan juga sumbangan yang sama,
kalian tidur di asrama yang sama, kalian tidur di dalam kasur yang sama, semuanya. Tidak ada yang ini kasur spring bed, yang ini kasur busa, atau yang ini tikar. Tidak ada sama sekali, semuanya sama. Jadi kalau misalnya kalian atau teman-teman ingin memasukkan salah satu anggota keluarga kalian hanya untuk gengsi, itu salah. Masih banyak sekolah lain yang benar-benar memunculkan gengsi kok. Sekolah dasar atau sekolah menengah pertama yang terpadu itu mungkin bisa lebih menaikkan gengsi dibanding ke pesantren. Jadi jika teman-teman atau siapapun itu memiliki pemikiran untuk menaikkan gengsi dengan memasukkan anak pesantren, maka itu salah, tidak dibenarkan. Kenapa? Pondok itu bukan hotel yang kerjaannya melayani kita semua, tapi kita yang harusnya membangun pesantren, harusnya memperjuangkan nilai-nilai yang ada di pesantren itu, bukan hanya sekedar minta dilayani, bukan hanya sekedar minta dimasakin makanan atau apapun. Jadi pondok itu bukan hotel. Oke. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari konten saya ini adalah, jika teman-teman atau siapapun yang ingin memasukkan anaknya atau saudaranya atau sahabatnya ke pesantren, maka yang pertama harus teman-teman lakukan adalah survei. Teman-teman harus tahu apa sih latar belakang pondok pesantren itu, atau bagaimana sih fasilitasnya, atau bagaimana sih doktrin-doktrin yang diajarkan kepada santri-santrinya, jenjang pendidikannya, apakah nanti ketika kita keluar atau menjadi alumni itu akan dipersulit ketika untuk ke jenjang selanjutnya, misalkan dari SMP ke SMA atau dari SMA ke kuliah. Itu harus kita ketahui. Jangan sampai ketika kita memasuki dunia pesantren semuanya blank, tidak punya gambaran, apalagi hanya ikut-ikut teman saja. Jangan sampai seperti itu, hati-hati. Yang kedua kesimpulannya adalah, jangan sampai teman-teman tidak ikhlas ketika memasukkan ketahuan ya, lihat contohnya. Yang kedua kesimpulannya adalah, jangan sampai kita juga tidak merasa ikhlas, karena kalau kita tidak ikhlas berarti kita tidak mempercayai sistem yang ada di sana. Jangan sampai hal-hal tersebut membuat teman-teman semuanya mengeluh ketika sudah masuk ke dalam lingkungan pesantren. Itu sangat rugi sekali. Wow, anak saya bangun pemirsa. Semua yang memasuki ke dunia pesantren itu harus memiliki rasa yang kosong, bukan dalam arti kosong informasi, tidak. Jadi kita tuh harus seperti merasa sebagai gelas yang kosong yang siap untuk diisi ilmu. Jangan sampai kita masuk ke pondok itu merasa seperti gelas yang sudah penuh, kemudian ingin diisi lagi oleh air, ternyata ilmu atau air tersebut ketika ditumpahkan ke gelas atau ke kita sendiri malah akan tumpah meluber kemana-mana. Akhirnya ilmu yang ada di pondok pesantren itu tidak masuk ke kita sendiri. Jadi begitu teman-teman yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Kalau kalian suka silahkan ketik like, kalau tidak suka juga kalian boleh mengetik dislike. Tapi tolong bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Tripurba pamit.